Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Dini Jemima, semester 4, Prodi Kimia. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membuat ramuan untuk terlambat datang bulan dan untuk melancarkan haid bagi kaum perempuan. Jadi, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengatasi dan untuk mengobati bagi perempuan yang terlambat datang bulan dan untuk melancarkan haid. Jadi teman-teman, bahan yang saya gunakan di sini, bahan utamanya itu jeruk nipis dan kunyit. Kamu bisa lihat. Sebagai pelengkapnya itu bahan tambahannya ada gula merah dan ada garam. Jadi alat yang saya pakai di sini ada cobek, ada gelas, ada sendok, ada pisau, dan ada saring. Yang berikut alat dan bahan yang kamu harus siapkan. Yang saya pakai di sini 1 batang kunyit, 1 buah jeruk nipis, 1 bulatan gula merah, dan setengah sendok teh garam. Jadi, cara membuat ramuan. Yang pertama, cara membuat ramuan untuk melancarkan datang haid bagi kaum perempuan. Yang pertama, kita potong kecil-kecil kunyit untuk diulek. Kita ulek ini kunyit sampai halus. Selesai diulek dan dihaluskan, kita masukkan kunyit ke dalam gelas. Selanjutnya, kita masukkan air panas ke dalam gelas yang berisikan kunyit tadi. Isi gelas sampai penuh. Kemudian, kita ambil jeruk nipis dan potong menjadi 2 bagian. Selanjutnya, kita potong jeruk nipis menjadi 2 bagian. Lalu, kita peras airnya ke dalam air kunyit yang kita sudah siapkan. Kemudian, selesai kita peras air kunyit, lalu kita tambahkan gula merah. Kita potong gula merahnya menjadi kecil supaya cepat larut di dalam air panas ini. Selesai dimasukkan gula merah, lalu kita aduk sampai merata.
Ketika semuanya tercampur merata, lalu kita saring. Selesai disaring, kemudian kita tambahkan setengah sendok garam. Lalu kita aduk sampai merata. Guna penambahan garam di sini yaitu karena pada garam ada kandungan natrium yang berfungsi untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Jadi, hasil yang diperoleh dari ramuan yang kita buat yaitu warnanya akan menjadi coklat karena ada penambahan gula merah. Jadi rasanya itu, saya tes dulu rasanya bagaimana. Jadi teman-teman, rasanya itu manis dan sedikit asam karena ada penambahan jeruk nipis. Jadi teman-teman, inilah hasil yang diperoleh dari ramuan yang saya buat. Teman-teman bisa lihat sendiri. Fungsi dari kunyit, jeruk nipis, gula merah, dan garam yaitu yang pertama kunyit untuk melancarkan datang bulan, mengobati pendarahan, perut mules-mules, mengurangi mual, dan meredahkan nyeri haid. Yang kedua pada jeruk nipis, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melancarkan pencernaan, membantu menurunkan berat badan, menjaga kadar gula darah, dan mengurangi resiko penyakit jantung. Yang ketiga pada gula merah, membersihkan darah, mengobati masalah menstruasi, kaya antioksidan, dan membersihkan darah. Dan yang keempat manfaat dari garam, mengatasi jerawat, menghilangkan bakteri dan bau mulut, memutihkan gigi, dan mengobati sakit tenggorokan. Komponen kimia dari bahan-bahan yang dipakai. Yang pertama, kunyit. Kandungan zat-zat kimia yang terdapat dalam rimpang kunyit. Yang pertama, zat warna kurkuminoid yang merupakan suatu senyawa diaryl heptanoid 3-4% yang terdiri dari rumus senyawa aktif dalam kunyit, yaitu kurkumin, dengan rumus kimia C21H20O6, dihidrokurkumin, desmethoxykurkumin, dan bidesmethoxykurkumin. Selain itu juga, di dalam rimpang kunyit terdapat minyak atsiri 2-5% yang terdiri dari sesquiterpen dan turunan fenilpropanat turmeron, yaitu kurlon, kurkumol, atlanton, bisabelon, sesquivelandren, singiberin, aryl-kurkumen, humulen. Selain itu juga terdapat mineral, yaitu magnesium besi, mangan, kalsium, natrium, kalium, timbal, seng, kobalt, aluminium, dan bismut. Jadi, senyawa aktif yang terdapat dalam kunyit yang kaya akan fungsi, yaitu kurkumin. Di antaranya, untuk melancarkan datang bulan, perut mules-mules saat haid, gangguan pencernaan, pendarahan, dan masih banyak manfaat lainnya. Sifat kimia kurkumin yang menarik adalah sifat perubahan warna.
akibat perubahan pH lingkungan. Kurkumin berwarna kuning pada suasana asam, sedangkan dalam suasana basa berwarna merah. Misalnya limonene, linalin asetat, geranil asetat, pelandren, dan sitral. Di samping itu, jeruk nipis mengandung asam sitrat yang merupakan zat antioksidan. Zat asam ini dapat membantu meningkatkan metabolisme lemak dan mengubahnya menjadi energi. Selain itu juga, asam sitrat jeruk nipis merupakan faktor yang penting dan berguna untuk melarutkan asam urat secara alami. Gula merah merupakan salah satu gula yang terbuat dari pohon aren. Komponen kimia yang terdapat pada gula merah yaitu glukosa dan fruktosa. Komponen yang paling dominan pada gula merah yaitu fruktosa. Garam. Garam juga dikenal dengan natrium klorida atau halit, yang merupakan senyawa kimia dengan rumus molekul NaCl. Senyawa ini memiliki bentuk kristal putih sebagai komponen utama pada garam dapur. Natrium klorida yang sering digunakan sebagai bumbu dan pengawet makanan. Ini merupakan komponen struktur kimia dari bahan alami yang sudah kita buat. Yang pertama, struktur kimia kurkumin yang paling dominan pada kunyit. Yang kedua, struktur kimia pada asam sitrat yang paling dominan pada jeruk nipis. Yang ketiga, struktur senyawa kimia gula merah. Yang keempat, struktur kimia pada garam dapur. Hasil reaksi senyawa dari ramuan obat terlambat datang bulan. Pada senyawa kurkumin yaitu 4-hidroksil, 3-metoksifenil, 1,6 heptadiena, 3,5 dion. Dari senyawa 4-hidroksil yang pertama, ada perbedaan keelektronegatifan antara O dengan C, di mana O lebih elektronegatif dari C, yaitu O menjadi negatif dan H menjadi positif, sehingga H mudah putus ke O. C nomor 4 pada benzena akan berikatan dengan OH pada vitamin C jeruk nipis. Satu O pada kurkumin berikatan sementara dengan H, sedangkan pada C rangkap 2O akan berikatan sementara dengan air, yaitu HOH. Sementara dari senyawa 4-hidroksil yang kedua, di sini juga ada perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatif dari C, yaitu O menjadi negatif dan H menjadi positif, sehingga H mudah putus ke O. 4-hidroksil yang kedua akan berikatan dengan HOH. Sementara pada senyawa asam sitrat, C rangkap 2O pada karboksilat yang pertama akan berikatan sementara dengan air, yaitu HOH. Dan ada perbedaan keelektronegatifan antara O dengan H, di mana O lebih elektronegatif dari H, yaitu O menjadi negatif dan H menjadi positif, sehingga H mudah putus ke O. Dan O akan berikatan dengan C pada kurkumin. Dan pada asam sitrat, pada C yang ketiga
karboksilat, OH-nya akan berikatan sementara dengan NaCl, dan C-2O akan berikatan dengan HOH. Begitupun pada vitamin C jeruk nipis. C-2O yang pertama akan berikatan dengan HOH dan 4-hidroksil akan berikatan dengan HOH. Hasil reaksi dari kurkumin dan asam sitrat direaksikan lagi dengan gula merah, yaitu glukosa. Senyawa yang dominan pada gula merah yaitu fruktosa, di mana fruktosa akan berikatan sementara dengan HOH, yaitu air. Dan selanjutnya, hasil reaksi ini akan direaksikan lagi dengan NaCl, yaitu garam. Ketika ditambahkan NaCl, warnanya akan menjadi kuning jernih. Jadi, hasil akhir dari ramuan yang dibuat yaitu warna kuning tua. Dan hasil sampingnya itu H2O tambah HCl. Oke, baik teman-teman, itulah hasil reaksi dari ramuan yang saya sudah buat. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua.